Setelah kembali ke rumah Qin, mereka melihat pasangan Qin Haoran bergegas mendekat, meraih lengan baju Qin Yichen, dan memeriksa mereka dengan kecemasan dan perhatian. Debu, apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada yang tertinggal? Pertempuran antara Qin Yichen dan Su Chongna terkenal naik turun di kota Set. Tian. Pasangan Qin Haoran secara alami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagi mereka, setiap tarikan nafas malam itu adalah siksaan. Qin Yichen tertawa. Tidak apa-apa, ayah, ibu. Apakah tidak ada seorang pun di keluarga kita yang terluka? Tidak. Terima kasih kepada teman-temanmu, Chen. Lihat ke belakang dan harus berterima kasih banyak. Qin Yichen menundukkan kepalanya, dan dia tahu bahwa jika tidak ada genangan darah dan yang lainnya untuk melindungi hidupnya, akhir kota Santian akan lebih buruk daripada kota Rai Divine. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah Anda tidak mengejutkannya, senior? Qin Haoran berkata, tidak, itu hanya membuatmu sedikit khawatir. Tetapi melihat kamu baik-baik saja, Tuhan merasa lega. Qin Yichen sedikit mengangguk. Apa yang saya pikirkan? Bagaimana dengan Liang Chen? Nada nyaris tidak turun. Dan sebelum Qin Haoran berbicara, dia melihat siluet bundar berkedip di sebelahnya. Bos, saya di sini. Kemarilah. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Setelah mundur dari orang tuanya, Qin Yichen menarik Ye Liang Chen ke samping. Dan yang terakhir sangat cemburu. Bos, pertarunganmu sangat bagus. Divine mungkin adalah sebuah dunia. Qin Yichen tersenyum tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi segera, Ye Liang Chen berbalik dan perlahan tersenyum. Tapi bos, katakan yang sebenarnya. Seberapa dalam keluhan Anda dengan komunitas itu? Apa yang harus berbahaya? Benar. Sebelum Qin Yichen menjelaskan kepada Sui Qitian dan yang lainnya, dia hanya mengatakan bahwa pasukannya berselisih dengan pasukan lain itu saja. Dan Qin Yichen hanya bertanggung jawab untuk meramu pil. Sekarang sepertinya tidak semudah itu sama sekali. Meskipun saya berterima kasih atas kekuatan Qin Yichen, Ye Liang Chen sebenarnya sedikit takut. Anda tahu, sedikit akibatnya dapat menyebabkan kota Santian jatuh ke dalam bencana. Belum lagi menghadapi Qin Yichen dari Xianwei. Senyum Qin Yichen juga membeku. Dan kemudian dia berkata, perbaikan dan kompensasi di kota Saintian. Apakah kemajuannya baik-baik saja? Di masa lalu, dia tidak perlu khawatir tentang hal semacam ini sama sekali. Tetapi sebagai penguasa rumah surgawi, dia memiliki pengikut yang terkenal dengan tangan terangkat dan angkuh. Dan tentu saja dia harus memikul tanggung jawab. Ye Liang Chen melambaikan tangannya. Hal-hal ini tidak perlu kamu khawatirkan tentang bos. Mereka ditangani oleh Seng Tianfu dan kamar dagang dan dapat segera diperbaiki. Lagi pula, itu bahkan menarik lengan Qin Yichen. Bos, sekarang saya hanya ingin mendengar Anda mengatakan yang sebenarnya. Klan seperti apa dan dunia Korea Utara yang berbahaya? Qin Yichen menggosok dagunya. Apakah Tuhan membiarkanmu datang untuk menjelajah? Ye Liang Chen segera menjadi tidak senang. Andalkan, bos, apakah saya peduli dengan Anda? Kamu sangat khawatir. Qin Yichen ragu-ragu. Si gendut ini akan peduli jika dia nyata. Tetapi kapan begitu tidak terawat? Tapi melihat tatapan keras kepala Ye Liang Chen dengan sedikit kebencian, Qin Yichen tahu. Tanpa memberikan penjelasan, saya khawatir dia tidak akan bisa kabur. Nyatanya, keluarga Qin dan ras manusia juga skeptis dengan berita yang dirilis oleh Qin Yichen sebelumnya. Jika hanya meramu pil, mengapa mereka diincar musuh satu demi satu? Dan tenaga yang dikirim lebih buruk dari sebelumnya. Faktanya, Qin Yichen tidak ingin membuat kerabat dan klannya khawatir, tapi dia tidak bisa menyembunyikannya sekarang. Namun, saya pikir kali ini saya akan kembali untuk menarik orang dan sumber daya, mungkin juga jujur. Oleh karena itu, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, melihat ke sekeliling, lalu memberi isyarat sedikit. Ye Liang Chen mencondongkan tubuh lebih dekat ke telinganya. Liang Chen, jangan beritahu keluarga 1 juta. Apakah kamu mengerti? Ye Liang Chen menundukkan kepalanya. Tenang, bos, mulutku sangat ketat. Qin Yichen kemudian perlahan berkata, sebenarnya Anda menebaknya dengan benar. Dunia Korea Utara tempat saya berada adalah perseteruan antara dunia dan klan, dan telah dimainkan sejak 100.000 tahun yang lalu. 100.000 tahun yang lalu? Ye Liang Chen terkejut, dan kemudian menyadari bahwa suaranya terlalu keras. Tetapi untungnya tidak ada orang di sekitar. Dan kemudian bertanya, apakah Korea Utara akan menang atau kalah? Qin Yichen sedikit membeku. Kalah. Ye Liang Chen juga diam. Dan setelah beberapa saat, dia tenggelam. Saya kehilangan 100.000 tahun yang lalu. Sekarang, seharusnya lebih sulit untuk menang. Ye Liang Chen tidak bodoh, tapi sangat cerdas. Beberapa kata-katanya jelas, jadi Qin Yichen tidak bisa menyembunyikannya. Itu benar, tetapi meskipun peluangnya kecil, Anda harus berjuang. Jika tidak, Anda harus kalah. Melihat ekspresi bermartabat Qin Yichen, Ye Liang Chen berkata dengan cemas, kebenaran adalah kebenaran ini. Tetapi bos, Dewa Surgawi berjuang sementara manusia menderita. Kita menjalani kehidupan yang baik. Begitu hal semacam ini tercampur, itu sedikit ceroboh. Diasingkan kekutukan abadi.
Ini memang karakter Ye Liangchen. Dia hanya peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Adapun klan seperti apa di dunia peperangan utara, apakah itu salahku? Dia tidak ingin membujuk Qin Yichen untuk mundur, tetapi dia tidak mampu menanggung bahaya yang ganas. Berapa lama dia kembali membuat Human Rachen naik turun hampir 2 kali? Siapa yang tahan? Qin Yichen menggigit bibirnya. Mengapa dia tidak mengerti ini? Saya pada awalnya. Dan saya hanya ingin melihat langit dan bumi yang luas. Dan meningkatkan alam. Sehingga ras manusia kita tidak diintimidasi. Tetapi adalah beberapa hal yang secara tidak sengaja. Apakah kamu ingat tuan itu? Dari saat saya bertemu dengannya, saya khawatir itu sudah hancur. Ye Liangchen membeku. Maksudmu, orang dewasa yang membantu di tempat pertama adalah tokoh besar dalam Perang Korea Utara. Betapa mengejutkannya Ye Wuchen tidak bisa mengetahuinya saat itu. Qin Yichen tidak menyembunyikan. Anda dapat menebaknya. Itu adalah Kaisar Utara. Mendesis. Ye Liangchen bernafas dalam-dalam. Ternyata keberadaannya begitu hebat. Qin Yichen berkata dengan senyum pahit. Sekarang, apakah kamu mengerti suasana hatiku? Ye Liangchen terdiam. Jika tidak ada pertempuran, ras manusia akan digulingkan tahun itu. Tetapi justru karena pertemuan itu tidak ada pertempuran yang menyebabkan malapetaka bagi ras manusia. Ini, mungkin, adalah takdir. Ye Liangchen mengertakkan gigi. Nasib jalang ini. Kami hanya ingin bermartabat hidup. Mengapa begitu sulit? Qin Yichen tersenyum kecut. Bukankah ini yang terjadi di dunia ini? Banyak orang hanya ingin hidup. Mereka harus melakukan yang terbaik. Ye Liangchen menundukkan kepalanya. Bos, bukankah sebaiknya Anda mengunjungi kerabat saja kali ini? Itu saja. Qin Yichen tidak menyembunyikannya. Ya, saya kembali kali ini. Satu untuk melaporkan perdamaian kepada Anda. Dan yang lainnya membawa beberapa orang untuk membuat senyawa dan... Ini, Ye Liangchen membeku. Mengatakan bahwa itu salah. Bahkan Qin Yichen, yang maha kuasa di matanya. Setipis es. Dan bahkan lebih dari itu. Qin Yichen kemudian menjelaskan, yakinlah, akan ada seseorang yang berdiri di langit. Anda hanya perlu bertanggung jawab untuk meramu pil. Kamu juga tahu apa artinya jika senyawa dan bisa diperlengkapi untuk tentara dalam skala besar.